Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Sehat Bu. semua? Kalau begitu, sebelum kita memulai, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Puji. Puji hadir? Hadir, Bu. Yang kedua, Reka. Hadir? Hadir, Bu. Oke, Yoga. Yoga hadir nggak? Hadir, Bu. Baik, kalau gitu semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Puji, silahkan memimpin doa teman-temannya ya. Ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Puji. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Nah, barusan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang tahu kenapa sebelum pembelajaran dimulai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Untuk menghargai jasa para pahlawan, Bu. Benar, bagus Puji. Yang lain ada yang ingin menjawab lagi? Kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia sebelum pembelajaran dimulai? Supaya kita semakin semangat mengikuti pembelajaran, Ibu. Bagus, terima kasih jawabannya. Semua jawabannya sudah benar. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu untuk membangkitkan semangat kita dalam belajar. Dan itu juga untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Nah, sebelumnya kalian ada yang suka membaca? Saya suka, Bu, baca komik. Nah, ada yang suka membaca. Kalau begitu, Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian membaca buku apa saja yang kalian inginkan. Bisa dimulai dari sekarang ya. Nah, sudah lewat dari 3 menit nih membacanya. Bagaimana buku yang kalian baca anak-anak? Bagus, Ibu. Dari buku yang kalian baca, apa yang bisa kalian dapat? Yang saya dapat itu gini, Bu. Kata-kata baru-baru. Wah, bagus kalau begitu ada pembelajaran baru ya. Nah,
Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu mau tanya nih. Apakah screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, Ibu mau tanya ke kalian. Siapa yang tahu mengenai bangsa Barat? Ada yang Bangsa yang berada di barat. bagus jawabannya ya. Ada lagi yang lain? Puji? Bangsa yang berada di Gimana Puji? Bangsa barat itu kayak Eropa, Ibu. Dharma dan lain-lainnya. Ya, terima kasih sudah menjawab ya, Lut. Nah, kemudian Ibu mau nanya lagi nih. Kenapa sih mereka datang ke negeri kita? Apa sih tujuan mereka untuk datang? Ada yang tahu nggak? jalan-jalan, Bu. Jalan. Gimana, Gus? Untuk mencari jodoh. Yeay. Kalau gitu, jawaban Puji benar, ada benarnya, ada juga kurang ya. Kemudian Ibu mau nanya lagi sekali. Apa sih yang mereka cari ke negara kita ini sebenarnya? Wisatanya, Bu, seperti di Bali. Ada apa sih emangnya ada di Bali? Ada tempat wisata banyak, Bu, kayak di Kuta itu, Bu. Oh ya, bagus. Nah, Cewek cantik Bali, Bu. terus coba ikuti pembelajaran dengan tertib ya, Mat. Baik, sekarang Ibu mau menjelaskan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan juga gas. Kemudian yang keempat, dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Dan yang terakhir, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda seperti padat, cair, dan gas. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita ya. Nah, Ibu ingin meminta kalian membaca yang ada di slide PowerPoint Ibu, yaitu peristiwa kedatangan bangsa Barat. Dibaca, nanti Ibu akan tanya tentang apa yang ada di dalam isi teks bacaannya. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Baik, bisa dibaca, bisa bacanya dimulai dari sekarang ya. Bu Guru, Nah, sudah semua Mau nanya. baca? mau nanya, Iya, boleh. Mau bertanya apa? itu kapal siapa, Bu? Oh, itu kapal dari bangsa Barat. Pada kisahnya sudah terlihat kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat juga pada saat itu. Contohnya perkembangan teknik dalam pembuatan kapal yang dapat digunakan oleh bangsa Barat untuk menyeberangi lautan dari negara mereka menuju ke negara kita. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, mau nanya lagi. Ya, silakan. Kata kakak saya, bangsa Barat itu nama lainnya bangsa Eropa. Apakah benar atau tidak, Ibu? Ya, bangsa Barat itu sebutan bagi bangsa-bangsa yang ada di bagian barat, contohnya seperti Eropa, seperti itu. Itu benar kok yang dikatakan sama kakaknya.
Oh iya iya deh Ibu. Takutnya kakak saya berbohong sama saya Ibu. Ayo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sekarang kalau nggak ada yang bertanya lagi, Ibu ingin bertanya nih ke kalian. Ibu mau tanya, dari bacaan teks yang Ibu berikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa sih isi bacaannya? Mereka mungkin bisa dijawab. Bisa bantu Ibu untuk menjawab. Atau Puji deh, Puji. Mengenai bangsa barat, Bu. Mengenai bangsa barat, seperti apa? Tentang kehidupannya, Bu. Seperti itu. Baik. Jadi dalam teks bacaan itu menjelaskan tentang kedatangan bangsa barat ke negeri kita. Bagaimana mereka datang, apa saja faktor yang mereka lakukan sehingga bisa datang ke negara kita. Nah, dari peristiwa kedatangan bangsa barat yang menjadi latar belakang dari kedatangan mereka ke Indonesia, itu terdapat semboyan 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Ada yang tahu arti dari Gold, Gospel, dan Glory? Tidak, Bu. Saya tumben mendengarnya. Tidak. Saya tahu Bu. Baik, nggak ada yang tahu ya. Sekarang Ibu Saya jelaskan. tahu. Nah, pertama itu ada gold. Apa sih semboyan gold? Nah, gold itu artinya emas, yang dimana identik dengan kekayaan. Nah, kekayaan yang mereka cari, terutama di Indonesia itu ada rempah-rempah. Nah, di Indonesia itu kan banyak sekali rempah-rempahnya. Ada cengkeh, ada jahe. Ayo, siapa lagi yang bisa membantu Ibu? Rempah-rempah di Indonesia ada apa aja? Kopi. Oke. Ya, ada lagi. Durian. Oke, itu bukan rempah ya. Itu buah-buahan. Nah, kalau begitu, benar yang dikatakan Puji, tambahannya ada kopi dan lain sebagainya. Nah, bangsa Eropa datang ke Indonesia itu juga untuk mencari dan mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena harga rempah-rempah pada zaman itu sangat mahal, bahkan semahal harga emas. Maka dari itu adalah adanya semboyan gold ini. Nah, mereka mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia itu untuk industri obat-obatan dan juga bumbu masakan bagi di negara mereka. Kemudian yang kedua itu ada gospel. Nah, apa sih semboyan gospel itu? Nah, gospel ini keinginan bangsa barat untuk menyebarkan agama Nasrani. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa juga membawa misi yang khusus, yaitu untuk menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang ia singgahi. Yang ketiga ada glory. Apa sih semboyan dari glory ini? Nah, glory itu artinya kejayaan bangsa, di mana bangsa Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Nah, dengan adanya anggapan ini, maka negara-negara Eropa pada zaman itu berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan. Nah, dari yang Ibu jelaskan, apakah sudah paham anak-anak? Bagaimana? Sudah paham dari yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Bagus kalau sudah mengerti. Nah,
tadi kan Ibu ada jelaskan Indonesia itu kaya akan dengan rempah-rempah, salah satunya cengkeh. Nah, Ibu akan perlihatkan, nah ini adalah contoh gambar cengkeh. Nah, cengkeh ini merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak dimanfaatkan. Harganya juga cukup mahal dan juga tinggi, sehingga pada zaman itu cengkeh itu banyak sekali dicari oleh penjajah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kan ini gambarnya ada yang warna hijau, terus di sampingnya ada yang warna coklat. Nah, kok bisa begitu ya? Ada yang bisa menjelaskan? Bantu Ibu menjelaskan, ada yang bisa? Saya kurang mengerti, Bu. Yang tahu. Yang lain, selain Puji, ada yang bisa bantu? Udah, kalau begitu Ibu jelaskan mengapa yang sebelah itu warnanya hijau dan sebelahnya warna coklat. Itu dikarenakan terjadinya penjemuran, di mana masyarakat memanfaatkan cengkeh yang sudah dikeringkan supaya manfaat dari cengkehnya itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kemudian sekarang Ibu mau nanya, selama proses penjemuran terjadi, itu terdapat perubahan warna pada cengkeh dari yang semula warna kuning dan merah menjadi warna hitam coklat. Nah, itu merupakan apa ya? Perubahan warna, Bu. Nah, Ibu. Ya, bagus. Nah, itu juga merupakan perubahan, salah satu perubahan dari sifat-sifat benda. Nah, sekarang Ibu mau bahas nih sifat-sifat benda. Apa sih ada apa saja sih sifat-sifat benda itu? Ada berapa dan apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang menjawab? Saya, Bu. Nah, silakan. Sifat benda itu bisa berupa padat, cair, gas. Bu. Bagus, makasih Agus sudah bantu Ibu untuk menjawab. Nah, apa yang dikatakan Agus itu benar. Sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih ke kalian, benda-benda yang di sekitar kalian itu yang bentuknya padat ada apa aja? Meja, kursi, rumah, botol. Ada lagi? Ya, benar dari yang kalian jawab. Benda-benda yang padat di sekitar itu ada banyak sekali. Ada meja, ada kursi, ada pintu, jendela. Nah, benda padat ini bisa kita lihat di sekitar kita itu banyak sekali, di mana benda padat itu susah untuk digunting, ditekan juga tidak akan berubah bentuknya, dilipat juga akan sangat susah, apalagi untuk disobek itu lumayan susah. Nah, kemudian Ibu mau nanya untuk wujud benda yang cair ada apa aja? Susu. Ya, ada lagi. Sirup, air, kopi. Ya, benar. Yang kalian jawab itu semuanya benar. Nah, wujud benda cair itu
Contohnya seperti yang kalian sebutkan tadi, ada susu, ada air, ada sirup, dan lain-lain. Nah, benda cair yang ada di sekitar kita itu biasanya berada di dalam sebuah wadah, seperti bak mandi, atau gelas, botol, baskom. Karena benda yang berbentuk cair itu dia akan susah untuk dipegang. Dia hanya bisa dibawa atau dipegang jika dengan wadah seperti itu. Ada yang tahu nggak wujud selanjutnya, yaitu wujud benda yang berupa gas? Saya, Bu. Ya, ayo Agus, silakan dijawab. Ayo, dibilang mau jawab. Oksigen. Iya, benar. Kok tahu sih oksigen itu gas? Bisa dilihat nggak? Bisa. Oksigen. Bagaimana? Saat jadi angin puyuh tuh bisa kelihatan jadinya, Bu. Jadi angin puyuh. Nah, sekarang Ibu kasih jelaskan ya. Wujud benda yang berupa gas itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi bisa kita rasakan. Contohnya saat kita menghirup gas oksigen atau ada angin yang lewat, sepoi-sepoi saat kalian sedang duduk di teras rumah, atau kalian bisa meniup balon. Nah, dengan kalian meniup balon, maka balon itu kan akan mengembang. Nah, di dalamnya itu berupa gas. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa ya kalian sudah paham tentang sifat-sifat benda? Sudah, Ibu Guru. Baik, kalau sudah, bagus. Nah, sekarang Ibu punya tugas nih buat kalian. Nah, kalian buat satu kelompok dengan beranggotakan 5-6 orang. Kemudian, kalian lakukan percobaan 1 dan 2 yang ada pada buku di halaman 12-15. Setelah melakukan kegiatan percobaan tersebut, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah setiap kegiatan percobaannya. Hasilnya nanti kalian kirim melalui WhatsApp grup kelas ya. Untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Ibu. Ya jelas ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari yang kita pelajari tadi, apa saja yang kalian dapatkan? Ayo, ada yang tahu apa saja yang kita dapatkan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mengetahui mengenai bangsa Barat, Bu. Ya, bagus, betul. Ada lagi? Mengetahui benda cair, padat, dan gas. Ya, benar. Ada lagi? Ada satu. Perubahan gini, Bu, perubahan warna. Itu termasuk juga di dalam sifat-sifat benda ya, Puji. Terima kasih sudah mau bantu menjawab. Nah, yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada semboyan 3G dalam peristiwa kedatangan bangsa Barat, yaitu Gospel, Glory, dan Gold. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu akan kirimkan pertanyaan soal yang harus kalian jawab di room chat WA ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis
Kemudian kalian foto jawaban kalian dan kirimkan ke Ibu lewat grup chat WA. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Baik. Untuk tugasnya sudah jelas ya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Ibu. Baik, terima kasih. Nah, karena tadi kita mengawali kegiatan dengan doa, maka sekarang kita mengakhiri kegiatannya dengan doa juga. Siapa yang mau memimpin doa? Bagus, Bu. Yo, Agus, bisa? Bisa, Ibu. Ya, ayo. Pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Iya. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Agus sudah mau memimpin doa teman-temannya di akhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, sekian pertemuan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.